Halo Sobat Vokasia, kembali lagi di Podcasia bersama gue Mutia. Di sini sekarang kita mau bahas banyak perbincangan lagi nih teman-teman. Terus kalau ada perbincangan pastinya bakalan ada narsum dong ya kan. Sekarang gue udah undang narsum nih ke sini. Nih narsumnya keren banget, dia udah cerita banyak banget. Terus menurut gue nih dia tuh pokoknya paling oke deh. Kita kenalan dulu sama narsum kita, oke? Ada Mas Habibi. Halo. Nah, Mas Habibi ini dia salah satu mentor gue juga nih di Vokasia. Nah, sekarang Mas Habibi perkenalan diri ya dulu sama Sobat Vokasia nih, Mas. Oke, kita manggil sobatnya Vokasia nih. Sobat Vokasia. Sobat Vokasia. Iya, betul. Halo Sobat Vokasia, kenalin nama gue Habibi. Habibi ya, ini bukan Habibi, bukan. Habibi Ainun bukan, Mas? Aduh, ini udah tahun 2022 masih aja nyariin Ainun ya. Udah nggak ada, udah almarhumah. 7 masih aja lawakan itu. Ya, namanya Habibi. Facebooknya Habibi Putranto. Nah, gue itu disebutnya sih saat ini graphic designer ya, gitu. Nah, tapi kalau di Instagram gue Habibo itu tulisannya graphic designer yang nyemplung ke industri kuliner gitu. Jadi setelah 14 tahun gue ada di industri desain. Sekarang di tahun 2022 gue menyatakan sedikit pindah gitu, konsentrasinya ke dunia kuliner gitu. Jadi saat ini lebih banyak meneliti sekaligus juga ya bekerja secara praktikal untuk industri kuliner alias usaha kuliner sendiri gitu. Keren banget kan Sobat Vokasia Mas Habibi ini. Tapi saya kan tahu nih Mas, selain dari desain sama kuliner, Mas Habibi ada dari arsitektur itu juga kan Mas? Pengen cerita juga dong. Oh, project-project yang berhubungan sama arsitek. Betul nih. Okay. Kan gue sekarang udah megang ada CV-nya Mas Habibi nih di sini. Sebutin apa Mas? Boleh. Gitu. Nah, pokoknya Mas Habibi ini experience-nya luar biasa banget teman-teman Vokasia. Salah tuh. Sobat Vokasia. Nih, dari yang ini dulu deh ya Mas, dari yang kuliner tadi nih, yang Tip Tam Kitchen. Yeah. Nah, itu gimana tuh Mas? Oke. Jadi Tip Tam Kitchen itu sebenarnya usaha punya istri. Itu. Nah, gue itu kan dari semenjak 2008 sampai 2019 lah ya. 2008 sampai 2019. 2008 itu gue lulus kuliah dari ITB, FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Nah, jurusannya itu Desain Komunikasi Visual. Di tahun 2013-2014 gitu ya, istri gue tuh punya sebuah kesukaan berdagang gitu. Nah, awalnya mulai ngerjain dari rumah gitu, yaitu menjual bahan masakan Jepang gitu. Karena sushi dong. Iya, bahan masakannya. Oh, bahannya. Jadi bahan masakannya ini kayak berasnya, kayak rumput lautnya, nori itu. Nah, dulu zaman awal-awal 2016-an itu orang-orang tuh kalau mau makan sushi kan pasti ke restoran kan gitu. Lu makan sushi di mana? Iya, pasti ke restoran. Ke restoran kan? Sebut nggak nih? Disebutin harus muncul di sini ya logonya. Iya. Nah, itu tuh istri gue tuh punya inisiatif gimana kalau ibu-ibu nih sama emak ya yang punya anak di rumah gitu, terus agak kesulitan, harus ke restoran dulu, bawa anak, ribet kan makan sushi gitu kan. Masak aja lah di rumah gitu. Akhirnya cari-cari tuh, zaman Kaskus tuh kita cari supplier lah. Tahu Kaskus nggak? Tahu, itu udah lama banget nih Mas kayaknya. Nah, Kaskus itu eranya paling ngehit sebelum Tokopedia lah. Udah lama. Ada jualan, ada segala macam hobi, komunitas internet di situ. Nah, istri gue tuh hobi dia lulusan arsitektur tapi demennya main internet dan jualan. Nah, terus dia cari-cari tuh
supplier gitu, dapat supplier restoran namanya Horeca, hotel, restoran, cafe. Nah itu produk-produk yang biasa masuk ke hotel, ke restoran, kita dapat kontaknya dan kita jualan. Nah jualannya itu di package kecil-kecil ataupun ya dalam porsi yang lebih murah lah ya gitu buat ibu-ibu, kecil-kecilan gitu. Nah sampai suatu ketika kata ibu-ibu ini, Bu, kayaknya jangan dijual bahan masakannya aja deh, bikin yang udah jadinya juga dong, masakin, kita tinggal beli misalkan kayak gitu. Gue pikir ya udah, why not gitu. Ibu-ibu disuruh beli biar masak sendiri, ini dimintanya Iya. dimasakin ya Mas ya. Nah disitulah ternyata pentingnya design thinking. Iya. Tahu kan design thinking itu salah satu penelitian yang dikeluarin di Harvard University, yang kita bisa lihat contoh-contohnya kayak Gojek atau Airbnb itu kan semua menggunakan bisnis model canvas dan design thinking sebagai landasan dia bikin usaha. Nah, gue baru menyadari saat ini bahwa sedikit banyak yang kita lakukan di masa-masa awal itu adalah melihat problematika yang ada dulu sebelum kita membuat sebuah produk. Jadinya dari sekumpulan ibu-ibu ini ada sebuah problematika nih, masalahnya apa? Misalkan masalahnya, gue males ke mall gitu, inginnya apa, needs-nya berarti pengen diberikan sesuatu produknya itu adalah kita bikininnya bahan masakan gitu. Jadi kan antara permintaan dan permasalahan itu berhubungan dengan solusinya gitu. Jadi itu design thinking tuh, ada masalah terus lo empati, harus dikasih jawabannya dalam bentuk apa gitu, yaitu kita membuat produk gitu. Nah, nggak nyampe di situ, design thinking kan selalu berputar tuh. Ternyata kalau udah dibuatin ini timbul masalah lagi. Nah, makanya kita melihat ada sebuah problem ataupun potensi yang bisa kita garap, yaitu ibu-ibu ini pengen dong beli takoyaki ataupun masakan yang lain kayak sushi gitu. Tapi kebanyakan di restoran tuh sertifikasi halalnya nggak ada, atau mengkhawatirkan kayaknya nggak ada logo halalnya deh gitu. Nah, terus akhirnya karena kebanyakan teman-teman kita ini adalah percaya sama temennya. Nah, dari lingkungan yang paling dekat ini, komunitas ini, dia menyatakan kayak, aku percaya deh sama Mbak Tamara gitu ya, bahwa pilihannya nih udah pasti dikurasi halal deh gitu. Itu yang sedang jadi kerjaannya gua saat ini. Nama brandnya adalah Takoyaki Hangat. Oh, itu nama brandnya. Nah, kalau brand produknya. Kalau Tiptam ini nama Grup holdingnya. Itu ini apa aja Mas? Cuman makanan Jepang doang kah atau ada lagi makanan Indonesia juga ada gitu misalnya? Oh ada. Ada. Sebenarnya lucunya gini sih, ya maksudnya setelah lu punya sekian tahun percobaan membuat usaha, di perjalanan tuh kayaknya gue mau bikin usaha yang berhubungan sama Jepang nih, karena ada sebuah romantisme. Mama mertua pernah kuliah sampai S3 di Jepang, pernah tinggal beberapa saat juga di sana, terus kayaknya asik ya bawa memori itu ke sini gitu. Terus pas kita bikin di sini, kayaknya orang-orang udah jauh lebih jago nih, restoran udah lebih mantep. Terus ya sebutlah nama-nama yang di Jakarta ini semua gede-gede gitu. Tapi kita punya ya maksudnya setelah kita ngulik-ngulik, ada yang namanya tuh katsuobushi. Katsuobushi itu kan sebenarnya cakalang asap yang diserut ya. Nah, ternyata itu ada yang ngambil barangnya ataupun suppliernya dari Indonesia juga. Jadi dari Jepang itu ngambil ke Indonesia loh. Loh, emang ada ikan cakalang di Indonesia? Justru itu. Nah, itu. Nah, jadi kayak kita ternyata produsen pemasok untuk pasar luar juga gitu. Makanya kita pas bikinin produk masakan Jepang di Indonesia, lucu juga ya, barangnya juga ada dari kita juga gitu. Berarti Mas ini dong, beli ikan salmon mulu, unagi juga gitu? Nggak nyampe unagi. Oh, nggak nyampe. Kita ada barangnya tuh kayak ya katsuobushi, terus vinegar. Katsuobushi itu? Katsuobushi apa tuh? Katsuobushi itu semacam serutan cakalang asap. Sebutannya tuh. Oh, yang suka di takoyaki kan? Yang kayak di takoyaki itu tipis-tipis itu, terus lu taburin, terus kalau dia panas dia kayak goyang-goyang gitu loh. Goyang-goyang? Emang takoyaki? Goyang-goyang. Oh, nggak tahu ya saya mah. Nanti deh. Cobain ya. Ya. Itu katsuobushi.
Terus ada yang tadi namanya nori. Nori itu bukan pok nori ya. Oh iya. Seaweed. Seaweed. Nah, seaweed ini saat ini sih masih banyak impornya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Cina, dari Jepang, banyak yang memproduksi karena emang itu komoditas laut lah gitu. Indonesia punya seaweed juga nggak Mas? Nah, gue belum dapat informasinya. Gitu. Itu nori. Terus ada dulu sempat kita beli juga namanya apa tuh namanya? Baby octopus. Oh iya, jadi itu ada tuh kecil-kecil bahasa gitu. Jepangnya apa ya Mas? Gue lupa sih saat ini. Nah iya itu, yang merah-merah itu kan? Kalau di Idako ya? Idako, cuka Idako. Idako iya. Cuka Idako. Cuka Idako. Sama satu lagi cuka wakame. Jadi semacam Wakame dessert. tuh. Ya apa setelah lu makan nanti ada makanan tambahannya lah buat penutup gitu. Jadi udah mateng si baby octopus yang sekecil-kecil gini, tinggal makan gitu kayak makan cumi ya. Tapi sebenarnya dia octopus. Gitu. Oh, tapi kalau sushi juga bikin Mas yang di roll gitu. Iya bikin. Nah, lucunya kita lihat semua orang bikin sushi itu pasti sushinya sushi roll. Iya. Sushi yang digulung-gulung gitu kan. Nah, kalau kita bikinnya spesialisasinya sushi dengan salmon mentai. Jadi sushi nigiri namanya. Sushi yang dikepal gini doang terus dikasih salmon, terus kasih saus mentai terus dibakar pakai api. Oh, kayak onigiri ya berarti? Mirip. Kayak nasi gitu kan. Tapi kalau onigiri kan dia di dalam tuh. Nah, kalau ini harusnya ada produknya ya biar bisa kelihatan ya. Iya, benar. Terus sekalian saya cobain biar review enak banget. Mendingan lo bikin studionya pindah ke Vietnam Kitchen deh. Boleh tuh. Sambil nyobain. Tapi harus saya ya Mas, biar saya yang makan. Pengen nih kok. Nah gitu deh. Nah ternyata si kulinernya seru ya, banyak banget yang diulik dan memang kebutuhan kita setiap hari makan gitu. Betul. Dan orang-orang tuh ternyata kesukaannya adalah variasi, pengen coba-coba yang lain, apalagi sih yang baru gitu. Dan inovasi. Terakhir kita bikin, bukan terakhir sih. Sebelumnya kita bikin tetangga kita bikin lontong biasa, lontong yang pakai oncom itu. Kita bilang isi oncomnya kita ganti aja sama abon cakalang. Jadi bener tuh Mas, abon cakalang itu kan pedes ya dari Sulawesi. Terus masukin ke dalam situ, mantap sih. Udah pernah bikin tapi, wah benar harus ke Tiptam sih. Ya jadi Tiptam Kitchen nggak hanya masakan Jepang, yang base-nya adalah inovasi aja, ngulak-ngulik gitu terus. Itu kayaknya harus diinin deh Mas, harus disebarluaskan deh yang tadi. Itu kan inovasi, itu kan apa sih masuknya kayak lemper nggak sih? Lebih ke lemper daripada lontong, soalnya dalamnya abon cakalang. Lontong. Kalau lemper itu pakai ketan tuh kan beda. Oh iya. Ya kita kan lemper sama lontong ini. Oh iya bener. Kalau misalnya bikin lemper terus abon cakalangnya pakai ketan aja gimana Mas menurut Mas? Inovasi lagi kayaknya kan? sih ya mungkin dicoba aja ya. Tapi kalau misalkan gue kemarin prinsipnya karena dia base-nya nasi dan nasi itu lebih ya beda treatmentnya antara ketan sama nasi. Tapi Mas Habibie ini gak sih kayak culture shock gitu nggak sih? Saya dari desain sekarang saya ngurusin nasi salmon tuh, kayak jadinya ngeliatinnya makanan, apalagi istrinya Mas ya dari arsitektur dia sekarang sibuk makan. Iya. Tapi sih. lucunya gini, istri gue tuh bukan dari arsitektur, maksudnya bukan dari arsitektur yang buat bangunan ya, tapi spesifikasinya lagi ada di bawahnya tuh namanya lighting design. Jadi pencahayaan bangunan baik yang di luar sama di dalam gitu. Kalau gue kebetulan pasti orangnya adalah orang yang suka ya tipikal bapak-bapak umumnya yang kayak ini enak nggak enak, ini enak nggak enak. Emang anak-anak aja deh. Kalau ibu-ibu tuh cewek beda, kurang ini kurang itu gitu Mas. Makanya gue awalnya sih kalau pertanyaan lo tadi, Mas Habibie kaget atau enggak nih pindah ke dunia kuliner? Karena kita semua suka makan, jadi gue nggak kaget. Tapi ternyata sama culture-nya perusahaan kuliner atau industri kuliner kaget sih. Wow, ternyata industri kuliner itu sangat beringas. Oh iya. Bukan beringas sih. Lu kayak masuk ke hutan rimba yang buas banget lah. Karena apa? Disebutnya nih semua orang bisa masuk ke industri yang sama. Ya misalnya lu punya uang 50 juta deh atau 100 juta. Lu udah bisa punya toko kopi.
ya kan? Besok juga lu bisa bikin nasi goreng gerobak gitu, atau bikin nasi uduk gitu, ataupun bikin toko sushi. Lu bisa nyemplung besok juga bisa. Nah, pertanyaannya adalah ketika lu udah buka toko, ada orang beli rame, terus pertanyaannya apakah bisa bertahan sampai seberapa lama? Iya. Nah, itulah. Pertahaninnya gimana caranya gitu ya? Itu ada yang namanya supply chain management. Lu harus tahu siapa-siapa aja orang yang bekerja sama kita yang akan menyuplai berasnya, cabenya gitu. Kalau lu bikin geprek gitu. Nah, ketika cabenya lagi mahal 3 kali lipat dari biasa. Oh iya benar juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu namanya supply chain management. Lo apakah harus langsung ngambil cabenya dari pertanian mana gitu? Iya juga ya. Contoh. Terus ada namanya customer relation, CRM itu customer relationship and management gitu kalau nggak salah ya, gue lupa. Bagaimana lo mengelola teman-teman yang kemarin nggak kenal sama lo, terus tiba-tiba jadi ngefans sama lo. Lo kalau pertama beli, terus jadi customernya si outlet ini, terus nomor lo disimpan, terus besok lo dikasih penawaran untuk beli lagi. Nah, artinya lo udah digarap menjadi udah digarap menjadi fansnya lah gitu. Iya, langganan. Kalau di desain kayak nggak gitu ya mas? Atau sama aja? Mirip lah. Oh masa sih mas? Mirip lah kalau di desain. Kalau di desain kan kita selalu, nah lucunya tuh desain itu adalah menjawab permasalahan klien kan. Iya. Jadi kan lu nggak mungkin bikin desain, ini mah karena stylenya gue kayak gini, stylenya gue adalah vektor, minimalis. Gimana kalau ternyata yang klien lo itu adalah ibu-ibu atau anak-anak? Anak-anak kan nggak bisa minimalis gitu. Bapak-bapak mas yang selamat pagi. Kalau misalkan brief itu kan harus dijawab kan, bukan dengan seleranya gue pokoknya pakai desainnya vektor aja gitu. Itu udah nggak bisa. Lo harus menjawab maunya dia apa ya gitu. Oh yang cocok apa ya gitu. Nah pertanyaannya nanti sama customer gini, kalau saya pakai desainnya Mbak, kira-kira apakah akan mempengaruhi usaha atau bisnis saya jadi lebih maju? Gitu misalkan. Apakah setelah pakai logonya buatan Mbak Mutia, desain perusahaan saya akan terlihat lebih bonafit? Iya. Nah lo. Ih berat nggak sih mas ditanyain kayak gitu? Disitulah gunanya jadi desainer, lo harus pinter-pinter ngeles. Ini harus pinter nggak apa-apa pencitraan ya? juga ya mas? Pinter ngeles. Pinter ngeles, Iya. pencitraan juga ya mas? Pencitraan tuh nomor 2. Itu nomor 2. Ya, kalau misalkan lo konsisten, lo udah secara nggak sadar mencitrakan diri lo. Tapi kalau nih ya mas, tapi kalau misalnya di desain itu kan spesifik mas. Kayak tadi mas ngikutin klien, ya kan emang kliennya maunya apa gitu kan. Nah kalau di kuliner kan kita harus mikirinnya general gitu, kayak orang-orang ternyata maunya gini gitu. Ya kan mas, lebih repot kan mas. Awalnya kita mikirnya gitu ya, Iya. jualan kita harus bisa dibeli semua orang. Tapi ternyata enggak. Jadi? Contohnya gini, ini bukan hanya berlaku pada industri kuliner sih. Salah satu pelajaran yang paling penting dan gue pelajarin dari workshop di awal gue itu adalah positioning. Nanti lo akan mengetahui di positioning. Positioning itu apa sih? Jadi nggak semuanya pasarnya ini digarap. Harusnya memang ada calon-calon pembeli tertentu yang udah pasti butuh. Dan lo harus jawab itu masalahnya. Iya benar. Nah itu lebih general maksud saya loh. Kalau kita di desain kan ya klien aja gitu. Si klien kan ya klien gitu. Ya. Nggak yang general. Dia kan klien kan nggak rame-rame. Datangannya nggak rombongan. Iya benar. Gitu kan. Jadi ya spesifik aja dia maunya gimana gitu. Yang dia mau, yang si ibu-ibu klien ini mau belum tentu oma-oma tadi mau gitu. Jadi kita lebih spesifik. Makanya di desain tuh selalu berkembang istilahnya tuh, desain itu ini sih subjektif gitu. Nah ini sebelum di Tam Kitchen, Mas juga kan ada di Wanara Studio ini, tapi kan sekarang masih ya Mas ya di Wanara itu. Iya, Wanara sebagai co-founder. Sebagai co-founder. Tadinya sebagai ini juga director juga berarti. Iya, sekarang udah istirahat karena gue rasa Wanara udah jalan lah. Emang jadi director itu ribet Mas? Ribet nggak ribet. Mas waktu itu nge-director apa aja tuh? Apa Ya. project atau apanya? Nah, lucunya gue di grup Wanara ini, gue lebih banyak menangani hal-hal yang bukan desain as a product desainnya, tapi organisasi perusahaannya. Jadi dari foundernya ini ada 1 ilustrator dan 3 desainer. Nah, nggak ada yang ngomongin masalah
keuangan nggak ada yang ngomongin tentang organisasi perusahaan nggak ada, dan yang paling penting adalah manajemen project. Nah, lo punya anak buah satu, terus kerjaannya ternyata loadnya banyak banget, nggak mungkin kan anak buahnya yang satu ini ngerjain Pertamina dan Garuda juga. Akhirnya lo harus gimana dengan karyawan yang cuma satu ini? Apakah dibagi waktunya gitu? Apakah nambah karyawan? Apakah nambah maganger kayak gitu? Itu namanya di manage tuh. Kayak gitu. Terus kalau Wanara ini dia lebih ke apa sih Mas, agensi kah? Wanara Studio namanya? Ya, Lebih ke Wanara agensi. Studio itu lebih sifatnya ini sih, studio desain atau graphic house. Bukan agensi desain. Berarti Bukan. advertising tuh enggak. Bukan. Jadi- Memang spesifiknya lebih ke corporate dan branding awalnya tuh. Oh, Jadi branding. ya yang spesifiknya tuh lebih ke graphic design, ilustrasi. Segmen itu adalah bikinin buat tadi gue bilang apa? Graphic design dan ilustrasi. Nah, segmen ataupun bidangnya yang digarap itu adalah di komunikasi perusahaan, corporate branding, sama satu lagi itu interior graphic. Masuknya ke interior graphic itu maksudnya berarti ke arsitektur juga. Salah satunya ngerjain arsitek. Interior juga. Jadi di ruangan itu ada nuansa brandingnya tetap masuk ke dalam ruangan, itu namanya interior graphic. Nih kalau misalnya lagi ngerjain kayak gitu Mas, misalnya ada restoran, terus habis itu dia pengen bikin kayak gitu, interiornya tuh pakai di ilustrasi gitu, itu tuh si artisnya dia yang bikin atau kliennya aja yang mau, kayak gimana gitu? Ada dua. Gue pernah bikinin buat di sini nih, ada namanya Rafael Sekalimalang nih. Dia minta dimuralin gitu. Nah, awal mulanya ya dia cuma bilangnya, pokoknya muralnya yang industrialis aja lah, yang tipe-tipe menu. Gambarnya silakan dieksplor. Oh. Itu buat para muralis tuh atau ya para bomber gitu ya. Jadi bisa gambar aja, terus tinggal di ACC. Ke ownernya gini Pak, bagus. Puncak tertinggi harapannya orang arsitek, orang interior untuk punya project. Karena apa? Itu adalah monumennya. Di museum itu lo akan mengalami berbagai macam experience. Yang berikutnya adalah penataan barang atau materialnya itu sendiri. Nah, yang ketiga pengalaman setelah masuk ke dalam museumnya tuh lo dapat apa gitu. Ini saya pengen langsung nanyain klien sih Mas. Waduh. Nih. Habisnya menarik banget. Kliennya tuh Mas nggak kacang-kacang deh. Ya Nggak Allah. kaleng-kaleng Itu kah? kliennya. Cuma kliennya nih Google Indonesia sih Mas. Kok bisa gitu? Nyangkut, si Google nyangkut nih gitu. Berarti ada relasi tuh Mas kan sama Google. Iya, alhamdulillah sih. Enak banget. Itu gimana Mas, si Google waktu itu dia mesennya apaan aja tuh? Ribet gak sih dia? Enggak sih. Google itu kerjasamanya awalnya sih sama perusahaan arsitek di Indonesia namanya PTI. Itu enggak nih. Sebelumnya, tahun sebelumnya tuh kita pernah bikin ruangan Google di Sentra Senayan. Nah, itu dari perusahaannya dari, gue lupa ya, kayaknya sih dari antara Thailand atau Malaysia ya, dari Malaysia ya. Nah, itu dari luar. Nah, dia dulu idenya bagus banget sih, maksudnya karena dia sama-sama anak muda ya. Google itu punya prinsip pokoknya datang ke sebuah negara itu diangkat budayanya supaya kelihatannya Google tuh ngeblend sama culture di tiap negara. Nah, yang menarik itu di Central Senayan karena kita Wanara itu masih 2013 tuh masih seneng banget ilustrasi dan kita suka Dragon Ball. Ya zamannya gue ya. Kalau kan nggak ngikutin Dragon Ball ya. Masih kecil. Masih kecil. Masih bocil lah. Nonton sih. Nah, Dragon Ball baca komiknya nggak? Enggak. Akira Toriyama. Nah, kita karena suka ilustrasi dan iseng banget kita Google tuh pengennya budaya Indonesia, tapi diilustrasiin gayanya kayak gimana? Kita bilang gayanya Akira Toriyama aja Dragon Ball. Bisa nggak nih kayak beca tapi versi Dragon Ball gitu kan? Terus wayang-wayang Petruk dan segala macem, mukanya bulat-bulatnya, buntek-buntek kayak Dragon Ball, bisa nggak?
di approve, boleh nih. Mau gitu. dia? Mau. Akhirnya kita bikinin si lantainya Sentra Senayan itu, kayaknya sih perusahaannya cuma 2 tahun di situ ya, karena terlalu kecil, sempit banget. Itu maksudnya kantornya dia yang dulu gitu ya? Oh. Dari Sentra Senayan ini cuma, ya sayang banget sih 2 tahun itu, cuma sebentar. Pindah. Nah pindah di gedung yang baru dengan arsitektur yang baru, namanya PTI. Nah di situ baru ketemu, nguliknya lebih dalam lagi ternyata. Gimana kalau ada instalasi nih, misalkan instalasi itu kayak patung-patungan gitu lah ya misalkan. Nah hiasan-hiasannya yang lebih Indonesia tuh apa sih, bambu atau apa. Nah itu dibentuknya seperti apa. Salah satunya itu adalah barang-barang keseharian yang dirangkai jadi satu gitu loh. Ya barang-barang keseharian Indonesia kan kayak ada gayung, ada panci, ada tutup kuali dan segala. Nah itu dirangkai jadi gapura kayak kita masuk ke RT gitu loh. Nah menariknya si Google ini pakai sistem anamorphic. Nah di barang-barang itu di sebuah titik tertentu tuh akan terlihatan kayak huruf Google gitu. Padahal dia kepisah-pisah ya? Oh iya paham. Dan ada salah satu sudut dulu menarik banget. Waktu itu ada Dian Sastro foto di situ sebelum spot itu dibongkar karena mau bikin lantai ke atas. Jadi si Dian Sastro ini pernah diundang ke Google, mungkin urusan YouTube dan segala macam ya. Terus foto di situ ada motif dari Sulawesi gitu. Kalau masuk ke sebuah sudut yang panjang gitu, terus lo bikin anamorfiknya, jadi tarikan garisnya tuh akan distort sekali ya. Nah, lo menggambarnya tuh awalnya kayak pakai infocus gitu, terus lo tembak, terus lo bikin malnya itu secara distorsi gitu. Tapi ketika lo nanti udah foto sebagai normalnya, lo foto ini, di titik fotonya ditandain, cekrek gitu. Itu foto di belakangnya tuh ada motif Sulawesi gitu. Oh gitu? Nah keren banget. Ntar cari deh di timeline-nya Tapi Dian udah Sastro nggak kalau ada masih ada. isi itunya udah nggak ada si apa tadi Ya, si objek fotonya. anamorphic namanya. Anamorphicnya nggak ada, udah nggak ada tuh di situ. Udah nggak ada, karena dia mau ekspansi ke lantai yang lain. Oh. Nah di lantai yang lain tadi ternyata orang Google-nya itu kontak langsung aja sama kita, bisa nggak kita bantuin kerjain gitu. Ketagihan bisa. tuh akhirnya. Karena mungkin dia pengen tektoknya lebih cepat. Iya gitu. benar. Terus habis itu kliennya Kementerian Pendidikan juga nih, Kemendikbud. Oh iya, Kemendikbud itu waktu bikin museum batik. Museum batik. Iya, museum batik di mana? Di Taman Mini. Oh, museum batik yang di Taman Mini. Itu berarti apa tuh waktu itu? Dia klien minta apa, desain apa, logo kah atau desain tempat juga? Emang logo museumnya dibikin sama displaynya juga semuanya. Oke, gitu tuh boleh ya. Kayak misalnya suatu perusahaan, misalnya dia ngehubungin nih perusahaannya Mas, terus habis itu saya mau dibikinin logo, dibikinin ini gitu. Oh iya, tapi dulu sih kalau misalkan perusahaan udah level kementerian ya dia harus melakukan tender atau pitching. Jadi sayembara, ini ada proyek pemerintah, itu nggak boleh pemilihan langsung. Jadi karena nilainya gede dan itu harus dimenangkan oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini biasanya tergabung dari beberapa elemen dan gue termasuknya masuk ke elemen grafisnya gitu. Elemen arsitekturnya ada di situ, elemen konten ada di situ. Nah, si perusahaan ini maju bersama untuk menangin proyek kementerian gitu. Oh, jadi sayembaranya itu untuk si perusahaan-perusahaan video desain ini kan ya? Maksudnya? Oh, jadi kayak kok bisa sayembarain gitu sih, Mas? Berarti iya, emang sistemnya kementerian ya gitu, harus harus sayembarain. Kan nggak boleh nunjuk langsung, itu berarti KKN kan. Oh, iya benar juga. Korupsi. Iya benar juga sih. Gak boleh dong. Nanti lu bisa nunjuk saudara dong. Ini ponakan gue aja nih, ponakan gue nih kerja di perusahaan desain nih. Iya makanya. Terus kalau kontak Malika aja nih kayak omnya gitu. Percaya nih gitu. Atau panggil ini aja nih, Arif bisa nih kayak. Testi by relasi. Ordal ya kayak gitu, mau ordal. Nggak boleh. Iya benar. Oh, ada aturan pemerintahnya untuk proyek-proyek yang nilainya di atas berapa puluh juta sekian itu nggak boleh penunjukan langsung. Gitu. Kalau yang di bawah sekian puluh juta itu boleh penunjukan langsung dengan syarat apa gitu.
Oh, terus kalau pas Mas Habibie itu dia Kemendikbudnya bikin apa lagi selain logo tadi? Oh, selain Kemendikbud ini sama LIPI dulu pernah, Lembaga itu? Ilmu Pengetahuan Indonesia. Masa lu nggak tahu? LIPI tahu logonya doang. LIPI gede. Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dia punya museum namanya Museum Munasain, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Terus nih, yang bikin menarik kliennya Angkasa Pura, Mas ini ya ngedesain batik air. Batik air? Beda nggak sih? Itu juga ya? Apa enggak? Sih. Kayaknya kalau batik air yang di pesawat-pesawat gitu, itu ada agensinya lagi sih kayaknya sih. Oh, yang buat di badan pesawat tuh lah, Mas? Oh, Itu kayaknya perusahaan branding. Nggak, dulu gue bikin bikin kartu pop-up buat bandara. Jadi Angkasa Pura ini bertanggung jawab atas bandara-bandara gitu. Iya dong. Nah, salah satunya adalah Bandara Yogyakarta. Nah, Bandara Yogyakarta ini lagi mau menyambut sultan-sultan dari Emirates. Oh, iya. Sebagai hadiah, pesawatnya ikut turun dan nyampe sini gitu. Itu kan kerjasama ya. Akhirnya dia membuat sebuah paket hampersnya lah gitu. Hampersnya berbentuk grafisnya tuh ya gimana caranya lo bikin kartu pop up yang memperlihatkan ada alamnya kita nih, ada Gunung Merapinya, Jogja, terus ada Malioboro-nya. Kartu apa buku, Mas? Kartu. Oh, kartu. Jadi cuma selembar gitu. Selembar bikin. Jadi kayak packaging itu kayak semacam kayu yang lumayan lux gitu. Di dalamnya ada kartu yang pas dibuka ada gambar gunung berapi, terus ada Malioboro gitu, terus ada kayak keraton Delman, terus di belakangnya tuh ada pesawatnya ini Qatar. Oh, keren. Gitu. Ih, Mas masih ada nggak, Mas? Outputnya? Nggak di gue. Oh, ya ampun keren banget. Ih, itu terus Mas bikin berapa kopi? Dulu sih kita bikin sekitar 5 set gitu yang dikasih kliennya, kayaknya ada 3. Terus gue lupa sih yang di kantor masih ada atau enggak. Tapi intinya kalau misalkan lo di kampus pernah bikin pop up, lo nggak akan pernah nyangka pop up itu ternyata dibutuhkan untuk momen-momen yang kayak gitu. Iya. Ternyata buat kayak gitu juga. Segitunya. Pas lu dapat hadiah, pas dibuka ini apa? Pas dibuka, kan depannya ada gambar gunungannya. Bukan gunungan halal nih, gunungan beneran. Pas dibuka, jebret, wow, ada. Iya, ada dimensinya. Itu keren sih. Oh, sampingan gue bikin komik namanya Komik Bibo, tapi ya sekarang gue udah nggak bikin komik lagi. Karena dulu bikin komiknya buat bahan curhatan doang ya. Komik Biebo ya, Mas? Komik Biebo. Sekarang udah nggak bikin lagi. Dulu gue bikin karena gue lagi galau aja. Iya, aduh, lagi galau. Itu kan ini, Mas, katanya tentang life quarter crisis itu. Waduh. Itu galau dong berarti. Kan life quarter crisis. Sekarang berarti udah nggak galau kan? Oh iya, udah gak galau. Supaya nggak galau, resepnya adalah lu harus banyak-banyak berkegiatan. Iya, benar. Jangan dipikirin doang. Kalau dipikirin doang malah kebawa overthinking gitu. Iya. Gue kan zamannya bikin komik itu dari zaman 2010. Nah, pulang kerja tuh teman-teman gue udah pada ngantor masing-masing, udah susah ketemuan, tapi gue pengen cerita. Mulai muncul Facebook kan dulu kan. Nah, gue berbagi ceritanya lewat Facebook itu. Daripada gue nulis di blog, gue nggak bisa. Terus gue mau ngasih tahu, aduh hari ini gue ngapain ya. Nah, gue bikin pakai komik, pakai spidol doang. Tapi kan kalau bikin komik kan tetap aja Mas ribet, di sketsa dulu, ditulis dulu gitu loh. Karena itu pengennya sebagai curhat, gue langsung jadiin aja, yang penting gue bikin. Oh, udah suhu banget Mas kayaknya ilustrasinya deh. Udah Enggak langsung sih. nggak pakai sketsa. Karena gue gambarnya hitam putih doang. Gue waktu itu inspirasi gue adalah kakak kelas gue, namanya Mas Dimboy. Hitam putih, yang penting komik itu adalah ceritanya. Makanya orang kan tetap seneng ya sama Shinchan ya. Gambarnya kok kayak gitu, tapi kok suka gitu. Ya ternyata ceritanya harus diperkuat. Lucu dia. Yang penting kayak gitu. Terus Sobat Vokasi harus tahu nih, Mas Habibie itu juga dia punya circlean yang ngumpulnya sama kreator-kreator komik. Iya, terkenal di Indonesia ya nggak, Mas? Terus ceritain dikit Mas, iya tuh gimana, kayak terus pernah ketemunya sama siapa, ngobrolnya sama siapa? Waduh. Ya kalau gue sih paling pertama, karena di kantor gue ada Sweta Kartika, mungkin pada tahu Sweta Kartika bikin komik Kri dan Jingga, komik Wanara, komik apa namanya? H2O Reborn, itu punya Panji Pragiwaksono. Terus ada komik
apalagi ya, sekarang dia bikin komik horor, komik Journal of Terror yang udah ada di Maxstream. Terus Kemala, Diary Kemala itu juga bakal ada filmnya katanya gitu. Itu Sweta Kartika, itu temen kosan gue, temen kuliah gue, temen kantor gue, dan sekarang jadi bapak komikus Indonesia. Iya. Nah itu yang lainnya sih gue kenalnya tipis-tipis aja karena gue pernah ketemu di acara doang. Gitu. Tapi secara nggak langsung ini teman-teman Mas emang si komikus juga ya, teman kuliah. Iya sih. Itu lah secara Ya, nggak langsung secara dari nggak dulu. langsung sih. Iya, ternyata dari dulu udah temenan gitu sebelum jadi komikus malahan. Iya. Kan? Jadi gue baru sadar pas gue lagi ikut Backcraft itu, ya teman-temannya anak-anak komikus gini ya gue ya gitu. Nah, Maksudnya ada saatnya lu circle-nya teman-teman komik, terus di sisi lain ada teman-teman desainer. Iya. Teman-teman desainer kan teman-temannya tuh rata-rata high class ya. Oh gitu ya Mas. Iya. Aduh, saya juga calon-calon high class dong nih kan anak desainer. Iya, jadi gue melihatnya anak-anak desain gini pergaulannya cukup high performance ya, maksudnya gaulnya, tongkrongannya gitu. Walaupun nggak juga, yang lainnya juga ada juga sih, tapi yang gue perhatiin, kayaknya anak-anak desain nih tongkrongannya beda nih. Sementara yang anak-anak komik tuh beda stylenya gitu. Anak komik tuh lebih art banget Mas soalnya. Ada lagi selain anak komik, anak ilustrator. Nah itu beda lagi tuh. Oh iya, kan komik kan bagian dari ilustrasi. Enggak, kalau misalkan lu lihat di IG lah, misalkan ada contohnya kayaknya misalkan gue kenalnya ini, nggak kenal deket juga sih. Ada ilustrator yang namanya MK Dandi. Ya gue pernah ngobrol, misalkan MK Dandi dia emang spesialis bikin ilustrasi aja gitu. Terus Dika Toolkit itu dia pernah sampai bikinin Linkin Park dulu ya. Pernah bikinin ilustrasi Linkin Park itu dan diundang sama Linkin Parknya gitu. Lah, keren banget, di notice. Bukan hanya di notice, diajak ke ke backstage-nya. Oh gitu. Ih keren banget ya. Maksudnya dari cuman modal karya dia sendiri gitu. Iya. Emang dia suka Linkin Park itu? Suka. Pantes. Di Toolkit tuh. Terus ada juga ilustrator artis kayak Eko Nugroho yang gambar tuh ada mukanya gitu doang. Terus itu orang-orang Jogja kenal banget lah Eko Nugroho. Studio Eko Nugroho. Even dari orang luar kota pun Luar mereka negeri. Oh ya luar negeri ya malahan ya. Jadi kalau lu misalkan udah jadi sebuah spesialis, tiba-tiba lu akan mengundangnya tuh bukan lagi teman-teman yang lo kenal, tapi tiba-tiba akan mengundang orang-orang di luar negeri sana gitu. Iya, spesialis itu Iya. itu atas dasarnya. Iya benar juga ya, Mas. Spesialis. Tapi untuk jadi yang spesialis itu loh Mas yang susah. Beneran deh. Saya nyobain soalnya. Iya, nyobain lah. Iya, susah Mas habis itu. Makanya butuh konsisten. Kayak misalkan bikin gue komik nih, hitam putih, karena gue kayak niru Mas Dimboy. Tapi Mas Dimboy tipikalnya lebih ke live secara umum gitu. Kalau general, kalau gue lebih ke bapak banget nih. Nah, itu konsisten di situ terus. Iya benar. Emang butuh konsistennya itu sih Mas yang agak sulit. Orang kan kadang ilustrator tuh pengen nyobain style kayak gini, pengen nyobain kuas kayak gini, warnanya kayak gini gitu loh Mas. Susah. Temen gue sih Susah bilangnya gitu. sih kayak gitu jangan lama-lama. Harus segera ketemu style yang paling Iya. suka. Contohnya nih ada ya kenalan juga sih, dia namanya Wastana Haikal. Dia itu ternyata kan gue baru ngehnya karena dia anak DKV juga, adik kelas gue. Guanya mungkin kurang gaul. Dia udah bikinin buat Silver Queen lah, buat majalah Vogue lah, apa botol. gitu. Ya kayak gitu-gitu udah segala macam kliennya. Karena dia suka gambar yang full color. Nah, salah satu teman baik gue, tadi gue lupa nyebutin ya. Ada namanya Dila Maharani. Dila Maharani itu ilustrator yang sebenarnya dia bukan anak desain, dia anak akuntan gitu. Tapi dia seneng banget ngegambar, warnanya colorful, shocking gitu. Warna-warna shocking. Nah, itu ya karakter ya, shocking. Iya, benar. Warnanya kayak gini. Udah banyak banget brand yang kerjasama. Minta dibikinin merchandise. Misalkan brand
kosmetik X Dila Maharani. Jadilah scarf-nya kayak gitu. Misalkan majalah cewek apa tuh teens gitu misalkan. Iya. Nanti dapetin hadiahnya itu adalah makeup apalah gitu. Makeup pouch gitu ya. Contohnya Tempatnya. makeup pouch-nya ini isinya barang produk kosmetik apa. Nah, pouch-nya ini digambarin sama Dila. Kayak gitu cara kerjanya. Ini kalau udah kayak gitu mah enak Mas. Saya tuh bingungnya masih penasarannya kayak awal-awalnya gimana gitu. Kan modal kita bisa gambar doang kan bisa gambar terus habis itu nge-share doang kan kayaknya kurang ya. Nah, yang gue lihat sih modalnya itu adalah lu bisa gambar dan lu kedua lu rajin gaul. Oh iya sih benar. Sama konsisten. Dan konsisten. Gitu. Nah, menariknya teman-teman, nah kalau ini yang ke komikus ya. Komikus itu jangan salah, orang Indonesia tuh jago banget jadi komikus. Temen gue ada yang nama studionya tuh Imaginary Friends Studio, IFS. Base-nya dulu di Singapura, tapi sekarang udah dibawa ke Jakarta. Menangani project-project Marvel, DC, kayak gitu. Oh emang iya Mas? Itu apanya yang ditanganin komiknya? Komiknya. Atau komiknya? Komiknya. Jadi komik-komik DC dan Marvel kan masih terus jalan sampai sekarang. Iya. Nah, inking artisnya itu dari kita. Digital artis loh. Iya digambarinnya. Oh masa sih Mas? Keren banget. Iya. Saya pengen dong. Nanti lu coba cari deh namanya, ada yang namanya Sunnigo, SUNNIYGHO atau Go ya. Nah itu dia emang pebisnis gitu, tapi dia emang apa namanya ilustrator dan juga komikus buat itu, buat Marvel, buat DC gitu. Oh ternyata produksi di Indonesia gitu. Di Indonesia dibawa. Oh, keren sih, keren. Ya. Dulu kalau misalnya kalau suka ngikutin stand up komedi Panji tuh pasti dia pernah bilang Indonesia itu salah satunya di negara kita nih yang ilustrator atau artis itu dipakai untuk film-film besar gitu. Di film-film gede kayak Marvel atau apa, tapi nanti ada nama orang Indonesia gitu di bawahnya. Kayak ilustratornya di film 300 gitu pas udah closingnya itu kan gambar-gambar ilustrasinya itu orang Indonesia kayak gitu-gitu. Oh iya benar. Terus konsep art sebelum jadi film sebagai film lo harus bisa menggambarkan dulu. Sketsanya? Ya bukan hanya sketsa, tapi gambaran supaya nanti ada gambar 3D-nya yang mendekati itu. Misalkan lo bikin filmnya kayak film-film Disney nih. Itu kan kemarin gue ada contoh website tuh dia bikinin konsep artis buat film Zootopia. Nah, lu kan harus ngebayangin Zootopia itu kan sebuah universe di mana hewan-hewan tinggal tapi di beberapa negara yang ada bagian-bagian dingin, yang tropical, yang ini. Nah, dia harus bisa ngegambarin negara yang tropical itu elemen-elemennya itu ada apa aja sih? Misalkan ada rumah pohon bergantung, terus ada jembatan, di bawahnya ada. Oh iya benar. Nah itu sebelum jadi gambar itu ada ilustrator yang menggambarkannya, itu namanya konsep art. Konsep art bukan director ya? Bukan. Kalau director itu cuma ngumpulin gini. Contohnya ya, ketika filmnya udah jadi, dia nanti ketika filmnya itu udah mau running, dia mencoba menerjemahkan dari tulisan skrip itu jadi alur dan mood board. Nih, kalau kita mau bikin produksi film kan atau video kan pasti ada mood boardnya tuh dan storyboard. Nah, mood board gambar-gambarnya ini dipertajam sama konsep artis. Oh, tahapnya nih kayak gitu ya berarti. Dan gambarnya bukan cuma gambar sketsa, tapi kadang ada yang pakai pensil warna, kadang ada yang udah harus diwarnain juga. Udah wajib dong. Oh, bukan cuman black and white gitu doang ya? Oh. Gue suka tuh beliin buku-buku behind the scene film gitu tuh. Iya, itu menarik banget. Pas di bagian depannya tuh masih sketsa tangan, tiba-tiba gue kemarin punya buku ini, Life of Pi. Itu apa tuh? Ada judul filmnya Life of Pi. Direkturnya Ang Lee ya. Nah, yang orang kejebak di lautan sama harimau, inget nggak? Orang kejebak di lautan? Hah? Hollywood. Harimaunya ikut terjebak di laut. Oh. Di atas perahu kecil. Oh iya tahu. Dia orang India, punya kebun binatang, dia mau pindah ke Amerika, terus dia jual kebun binatangnya, hewan-hewannya dibawa, tiba-tiba pas di Filipina dia kecemplung ke Mariana Trench gitu loh.
Oh, sisa sama si ini. Nah ternyata yang berhasil selamat si anak ini di dalam perahunya ada orang utan, terus ada serigala sama satu lagi harimau. Nah dalam berapa puluh hari itu dia bisa bertahan hidup dengan cara apa? Nah itu digambarin lu sebelum jadi visual filmnya, dia harus gambarin dulu kira-kira lautan itu kalau lagi tenang seperti apa ya gitu. Itu ada konsepnya tuh, gambar laut tenang kayak gini, gambar laut lagi bergejolak gini, terus ada laut yang ketika malam harinya ada bintang-bintang tuh terreflek lautan karena nggak ada cahaya lagi ya. Nah itu gimana gambarnya gitu. Oh jadi walaupun syutingnya pakai orang, tetap diilustrasiin ya mas? Iya ilustrasinya detail, digital gitu. Pantesan Gitu, seru deh, seru banget. Iya seru banget sih, cuman kadang susah juga mas untuk memulainya tuh. Iya, gue termasuknya sih suka aja ngeliatin gitu ya. Oh bagus, tapi kalau melaksanakannya gue nggak. Nah itu, melaksanakannya itu. Nah makanya buat teman-teman yang suka melaksanakan ini, dia sih hobi banget sampai nggak ngerasain itu sebagai sebuah yang kerjaan nih. Aduh, dia mah akan ngerjain aja. Teman gue si Dilan nih tetap menggambar dimanapun gitu, di angkot, di bis, di itu mah udah kafe. bukan hobi deh mas, kayaknya Seneng emang banget. gatel kalau nggak ngegambar tangannya. Banget. Gitu ya. Gitu sih paling. Nah, ini kita udah ngobrolnya udah panjang lebar udah berapa sekali. jam nih? Udah berapa jam nih? Nih kalau misalnya kita masih dilanjutin kayak sampai subuh kita masih ngobrol nih mas. Gila. Soalnya ini menarik banget ya. Soalnya saya sendiri nih, saya pribadi itu tertarik banget sama yang tadi Mas Habibie jelasin. Soalnya Mas Habibie ngejelasinnya juga sama, bukan cuma pengalamannya Mas Habibie doang, pengalaman orang-orang di sekitar Mas Habibie itu semuanya disampaikan, jadi orang tuh ngedengernya pasti tertarik banget nih. Makanya pasti sobat Vokasia semuanya, saya sampai lupa nih kalau kita lagi podcast loh. Oh iya, kita lagi podcast ya? Kita lagi podcast lagi guys. Ini. Makanya lagi mentoring. Makanya pasti sobat Vokasia juga bakalan ini banget sih, tertarik banget sama penjelasan Mas Habibie, pengalamannya semua yang udah diceritain. Nah teman-teman nih, buat yang kalau misalnya ada pengalaman juga kayak Mas Habibie, itu boleh banget komen dan ceritain sama kita sama tim Vokasia, sama sobat Vokasia juga. Pokoknya ceritain, komen di bawah, jangan lupa like sama subscribe juga channel Vokasianya. Nah terus jangan lupa tungguin episode Vokasia berikutnya. Sampai di sini dulu, gue Mutia dan Habibie. undur diri sampai sini dulu. Terima kasih. Dadah.